السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, keselamatan, bisa melaksanakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan ini. Kita syukuri, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran, dan ini salah satu dari 3 hal yang harus kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini berkaitan dengan Quran. Quran itu harus terhubung dengan kita dari 3 perkara. Yang pertama, khususnya di bulan Ramadan, yang pertama membaca, harus punya hizib, setengah juz di masjid, setengah juz di rumah, monggo nggak apa-apa. Ar-Rayyan begitu nih, nggak tahu dilaksanakan apa enggak di rumahnya itu. Ini jadi yang pertama adalah qiraah. Jadi qiraah itu membaca. Kita nggak bisa hanya membaca saja, jangan, belum terhubung secara sempurna. Membaca ini nggak harus paham, yang penting baca, ya baca. Ya sebenarnya nggak harus di rumah sih. Kalau jarang di rumah, ya di mana saja. Yang penting setengahnya di masjid, setengahnya di mana saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah membaca tafsirnya. Kalau orang awam yang dibaca tafsir ringan, misalkan di rumah punya tafsir terjemahan, itu namanya tafsir ringan. Tapi kalau orang awam tidak memiliki basic keilmuan, tidak boleh langsung menetapkan hukum dengan bacaannya sendiri, nggak boleh. Saya nemukan di Quran begini, nggak boleh. Kalau memang harus hukum ini tidak biasa kita laksanakan, maka harus bertanya kepada ahlinya. Kalau berkaitan dengan ahli fikih, dengan fikih, ya bertanya dengan orang yang paham fikih. Kalau berkaitan dengan akidah, ya orang yang paham akidah. Kalau berkaitan dengan akhlak, ya berkaitan dengan akhlak, ini benar enggak begini, harus itu. Sama dalam hal ini, kalau kita membaca di medsos, di grup atau dimanapun, itu kan banyak itu menyitir firman-firman Allah, itu namanya tafsir ringan. Untuk orang awam boleh, tapi untuk yang mendetail, khususnya ayat-ayat mutasyabihat, nggak boleh. Karena ayat-ayat mutasyabihat ini harus dipahami maknanya sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama. Nggak boleh kita hanya kemudian membaca, kemudian menyimpulkan, setelah itu selesai. Ini termasuk yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, di membacanya kita harus punya waktu, khususnya di Ramadan ini. Kemudian tafsirnya kita harus punya waktu untuk membaca. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, pengamalannya. Pengamalan Al-Quran itu artinya syariat ini. Kalau kita hanya membaca Quran saja, nggak bisa mengamalkan, nggak bisa. Kalau hanya Quran saja, nggak bisa. Contoh misalkan di Quran ada perintah wa aqimus shalah,
dirikan sholat. Ya kita kan nggak tahu, di Quran nggak ada niat, takbir, qiyam, ruku, nggak ada. Nah, kemana kita mencarinya? Ke sunnah. Nah, sunnah ini kemudian karena banyak disederhanakan. Jadi ada sunnah dari Rasulullah SAW, ada amalus sahabi, amal perbuatan sahabat. Ini terakumulasi begitu banyak, disederhanakan, maka kemudian kita menemukan buku fikih itu. Di fikih biasanya nggak ada dalilnya kalau Rasulullah, nggak ada itu, karena itu sebenarnya penyederhanaan dari Al-Quran dan Sunnah itu. Kecuali nanti ada namanya dalam kitab itu syarah dan hasyiah, itu biasanya disebutkan ini dasarnya. Tapi kalau fikih-fikih dasar itu seharusnya tidak perlu menyertakan dalil, nggak perlu, karena itu sudah penyederhanaan dari dalil itu sendiri. Itu. Tapi kalau di hasyiah itu biasanya dalil itu disertakan kalau ada khilafiyah, pendapat yang berbeda. Nah, di situ biasanya disertakan. Kenapa berbeda? Ini berdasar kepada dalil ini berdasar kepada dalil ini. Jadi pengamalan Quran itu ya adalah terjemahannya adalah kehidupan kita dalam keseharian kita dalam beragama ini. Kalau secara detail Quran nggak ada. Nabi ketika ditanya kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi, artinya tindak tanduk Nabi adalah Al-Quran. Ya, karena semua anjuran Al-Quran itu ada pada diri beliau. Salat, zakat, yang rukun iman, kemudian akidahnya itu semuanya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu kana khuluquhul Quran, terjemah dari kandungan-kandungan Al-Quran. Artinya kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Ini 3 hal yang khususnya di bulan Ramadan ini kita luangkan waktu untuk menyempatkan diri berinteraksi, berhubungan dengan Quran ini supaya kita mendapatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Walaupun selain Ramadan nggak apa-apa, tapi munasabah, melakukan amalan sesuai tepat dengan munasabahnya itu lebih utama daripada melakukannya di selainnya. Contoh di bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Nah, kita meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Quran di bulan Ramadan ini lebih afdol daripada di lainnya, walaupun yang lainnya juga dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini saya sampaikan juga biar pemahaman kita itu enggak simpang siur. Dari kemarin itu kan ada peringatan nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran. Ya, ada sebagian masjid itu nanti ceramah atau apa nuzulul Quran. Ini harus dipahami juga asal muasalnya. Nuzulul Quran itu artinya kan turunnya Al-Quran. Ya. Jadi kenapa kok tanggal 17? Kenapa kok tanggal 17? Padahal nuzul Quran itu kan malam Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar tanggal malam 17? Karena biasanya kan setiap tanggal 17 itu ada peringatan di sebagian masjid itu nuzul Quran. Ya, kita pahami secara sederhana biar kita paham, biar kita enggak tabu dengan istilah itu. Quran itu diturunkan 2 kali. Jadi yang pertama diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia. Itu ketika Al-Quran diturunkan ke langit dunia ini sekali turun dari awal sampai akhir. Itu semuanya diturunkan ke langit dunia, dan itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, dan itu yang disebut oleh Allah sebagai malam yang penuh keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu 3 ayat ini dalam Al-Quran mengarah kepada turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini periode pertama dan nggak ada yang tahu itu, hanya malaikat Jibril yang tahu. Nah, yang kedua, Al-Quran diturunkan munajjaman secara berangsur-angsur dari langit dunia kepada Nabi selama 23 tahun.
pastinya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini saya hafal karena 222 semua. Jadi sebenarnya enggak sampai 23 tahun. Jadi 22 tahun 2 bulan 22 hari. Turunkan munajjaman. Nah, disinilah ada kaitannya dengan nuzul Quran yang tanggal 17 itu. Kenapa? Karena pertama kali ayat diturunkan kepada Nabi ini disepakati pertama kali adalah 5 ayat surat Al-Alaq. Iqra itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini disepakati. Itu di Gua Hira. Nah, di sini kemudian ada perbedaan pendapat 3. Yang pertama mengatakan itu tanggal 17 Ramadan. Nah, ini yang diambil oleh masyarakat sini. Kemudian ada kebiasaan tanggal 17 itu. Yang kedua tanggal 21 Ramadan, yang ketiga tanggal 24 Ramadan. Pada saat pertama kali itu. Jadi sebenarnya peringatan 5 ayat itu saja. Jadi nuzul Quran yang kita budayakan di sini itu memperingati 5 ayat itu sebenarnya, tapi digeneralisasikan, artinya secara umum kemudian dikatakan nuzul Quran itu aja karena pertama kali mewakili yang lain, begitu saya kira. Jadi ini asal muasalnya begitu. Nah, kemudian apakah tanggal 17 Ramadan itu setelah Nabi SAW ini kan masih di Mekah. Nah, pada tanggal 17 Ramadan juga tahun kedua itu terjadi perang Badar Kubra pada hari Jumat. Makanya yang puasa Rabu kemarin itu tanggal 17-nya pas hari Jumat ya. Ya, hari Jumat itu. Saya hitung itu. Yang puasa Kamis tanggal 17-nya Sabtu kemarin. Mas sebenarnya kemarin itu Jumat itu momentum itu. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Al-Qur'an itu. Kami turunkan Al-Qur'an itu pada hari Furqan. Yaumal taqal jam'an, ketika 2 pasukan bertemu. Ini pada saat perang Badar Kubra. Ini sebagai penguat bahwa Al-Quran itu ini penguat turunnya pada saat periode pertama tanggal 17 Ramadan juga. Tadi kan periodenya ada 2 dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini turunnya sekali turun itu tanggal 17 Ramadan. Dan pertama kali 5 ayat yang turun ke dunia ini dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW itu juga tanggal 17 Ramadan, mengacu kepada ayat tadi, wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad yaumal furqan yaumal taqal jam'an, pada hari perang Badar. Jadi Allah mengatakan Al-Quran itu diturunkan pada hari perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Perang Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Pas kayak kemarin. Yang puasa Rabu, ini yang puasa Kamis ya Sabtu. Itu. Jadi ini hal seperti ini kita perlu mengingatkan untuk supaya kita ini paham, supaya kita ini bisa berhubungan dengan sejarah dan tidak hilang dari pengetahuan kita. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim." Awalam yarau ilal ardi, ini ayat yang ke-7 dari surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan tentang keagungannya. Awalam yarau ilal ardi, apakah mereka tidak melihat kepada bumi?
bumi yang ada di mereka ada di tengah-tengahnya dalam kehidupan dunia ini. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha, berapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu tumbuhan, kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Jadi kam ambatna fiha min nabatil ardi, berapa banyak kami tumbuhkan dari tumbuhan-tumbuhan di dalam bumi itu, dari dalam bumi itu, min kulli zaujin karim, dari berbagai macam tumbuhan yang baik. Jadi dikatakan oleh sebagian ulama, manusia ini termasuk bagian dari kam ambatna fiha. Kam ambatna fiha, berapa banyak manusia yang kami ciptakan, termasuk dari tumbuhan, wasimar wa hayawan, termasuk dari hewan-hewan, min kulli zaujin karim. Nah, di sini min kulli zaujin karim mengarah kepada orang yang selamat. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Sebagian ahli tafsir mengatakan telah kami tumbuhkan dari dunia ini berbagai macam tumbuhan, berbagai macam hewan yang berpasang-pasangan, juga termasuk manusia. Nah, karim di sini artinya mulia, selamat. Jadi Allah seakan-akan kamu itu lihat orang-orang yang selamat yang ada di muka bumi itu. Jangan melihat sesuatu yang tidak baik, artinya jangan melihat sesuatu yang negatif di muka bumi. Jadi ini makna ayatnya begitu. Jadi kita hidup ini banyak-banyaklah melihat sesuatu yang positif. Misalkan kita melihat tumbuhan yang baik, karena tumbuhan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Tumbuhan yang baik banyak yang bisa kita gunakan, yang kita bisa manfaatkan, itu baik. Ada tumbuhan tidak baik, ada yang bisa memabukkan itu. Nah, ini berbeda. Di daerah Yaman, Sudan itu ada tumbuhan namanya got. Nggak pernah dengar ya? Got itu, kalau bukan got itu bukan. Got itu nama tumbuhan, kalau ditanam di Bandung, di Bogor katanya, itu jadi seperti ganja. Jadi ada orang sana itu membawa benihnya ditanam di sana, ganja. Tapi kalau ditanam di sana menjadi makanan yang bisa bukan memabukkan, menguatkan, kayak apa ya? Kayak orang minum kerating deng itu loh. Jadi stamina. Got itu, kalau panjenengan pernah umroh ketemu orang yang pipinya agak gemuk gitu, nah itu got itu. Yang kalau di sini itu apa? Yang merah itu pinang ya, kayak pinang itu. Jadi di daerah Yaman Utara itu, daerah Zabid itu bahkan ulamanya yang konsumsi itu. Jadi teman saya itu dulu ada ustadz imam, enggak di sini ya. Itu kan ngaji kitab itu ke sana, ngambil hadis, sanadnya hadis itu. Ya gurunya itu ambil ini. Megat. Nah, oleh pemerintah Saudi itu diharamkan itu. Diharamkan, tapi masih ada yang pakai di sana. Saya lihat. Nah, itu memang kalau ditanam, katanya, saya nggak tahu sendiri karena saya teman-teman di Jawa Barat itu mengatakan, ini kalau ditanam di daerah Bogor itu tumbuhnya itu seperti ganja, bisa memabukkan ya. Ya Allahu alam seperti apa. Nah, tumbuhan itu ada yang baik, ada yang tidak. Nah, kita harus lebih banyak melihat yang baik. Manusia juga begitu, hewan juga begitu, ada yang baik, ada yang tidak. Jangan fokus kepada yang tidak baik. Fokuslah kepada yang baik-baik. Karena itu akan menjadikan kita mengambil pelajaran daripada tumbuhan, hewan atau manusia itu. Ini awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Ini perhatian dari Allah. Kamu tuh kalau melihat sesuatu yang baik dengan cara pandang yang baik. Itu cara kita hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman,
inna fi dzalika laayah, sesungguhnya di dalam semua itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tumbuhan, hewan, manusia dengan perbedaannya tadi, ada yang baik, ada yang buruk. Di situ kita harus mengambil pelajaran tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalalatun ala qudratil khaliq lil asya. Yang pertama adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu. Kalau kita melihat sesuatu apapun itu, dari tumbuhan, hewan, manusia, alam semesta ini, yang pertama hadirkan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu. Itu yang pertama. Sampai sesuatu yang buruk, sampai sesuatu yang buruk. Kadang-kadang kita ini melihat fenomena sekarang ini, eskalasi yang terjadi di Timur Tengah itu kan buruk itu. Ya, kita juga harus menghadirkan kok Allah menciptakan seperti itu. Apa hikmahnya ya? Kok ada orang seperti itu gitu. Ada orang seperti itu. Kenapa? Jadi ini supaya kita itu berpikir bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi basatal arda, yang telah menghamparkan bumi, wa rafa'a bina'as sama, dan meninggikan bangunan langit. Wa ma hadza ma amana aktsarun nas, dengan ini semua masih banyak dari manusia itu yang tidak beriman. Jadi kalau kita hitung, saya sering menyampaikan itu, lebih banyak yang tidak beriman daripada yang beriman. Dan itu memang sunnatullah, nggak bisa dirubah sampai kiamat ya begitu. Lebih banyak yang tidak baik daripada yang baik, tapi kita fokus kepada yang baik. Bal kadzdzabu bihi wa bi rusulihi wa kutubihi, akan tapi kebanyakan manusia itu mendustakan Allah, mendustakan utusan Allah, mendustakan kitab-kitab Allah. Wa khalafu amrahu, mereka melanggar perintah Allah, wartakabu zawajirahu, dan mereka banyak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Hanya itu. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita masih mendapatkan rahmatnya sehingga kita masih bisa melaksanakan minimal kewajiban kita. Itu aja, sudah cukup kita selamat masuk surga, sudah itu aja. Nggak bisa kita maksa orang awam kayak orang alim, nggak bisa. Orang biasa mau dipaksa seperti ahli ibadah itu nggak bisa. Jadi masing-masing itu punya potensi masuk surga. Yang penting kewajibannya dilaksanakan. Nah, adapun yang sunnah itu untuk menambal perkara-perkara yang berkaitan dengan yang wajib. Yang sunnah itu untuk menambal perkara-perkara yang kurang dari yang wajib. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad benar-benar al-aziz. Tuhanmu itu adalah al-aziz, yang maha perkasa, alladzi azza kullu syai'in qahruhu wa ali azza kullu syai'in wa qahruhu wa ghalabuh. Jadi Tuhanmu itu maha perkasa, maha memaksa. Tuhan itu maha memaksa. Makanya jangan ukur dengan ukuran kita. Kalau kita memaksa itu dianggap zalim kan? Tapi Tuhan memaksa itu bukan kezaliman. Tuhan sendiri yang mengatakan maha memaksa. Ar-Rahim, dia maha lembut, maha pengasih, penyayang, bi khalqihi, dengan makhluknya. Fala yu'ajjil ala man asahu wa yunziruhu wa yu'ajjiluhu. Nah, di antara rahmat Allah itu, Allah tidak langsung memberi siksa kepada hambanya yang bermaksiat. Hamba yang bermaksiat itu enggak langsung disiksa. Kecuali saya pernah membaca di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa itu kalau ada seorang melakukan dosa, langsung ditandai rumahnya itu. Ini pencuri, ini pezina, ini pemabuk, ini ditandai. Alhamdulillah kita tidak begitu. Nah, kalau ditandai semua ya repotnya.
Jadi Allah tidak mengadab, memberi siksa kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Bal yunziruhu, tapi memberi jangka waktu menunggunya. Dan wa yuajjiluhu, memberi jangka waktu sampai batas tertentu. Thumma ya'khudhuhu akhdha azizim muqtadir, baru setelah itu kalau masih belum mau kembali, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dan siksanya. Jadi orang disiksa, orang istidraj oleh Allah itu mesti diberi peringatan dulu. Enggak ada langsung disiksa, itu enggak ada. Orang mau disiksa oleh Allah itu mesti sebelumnya ada peringatan. Jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Mesti ada peringatan. Hanya kadang-kadang kita tidak mewaspadai peringatan-peringatan itu. Harusnya waspada, kalau begini akan begini, akan begini. Itu biasanya oleh Allah ditampakkan sebelum adabnya itu ditimpakan kepada hamba tersebut. Segala sesuatu begitu. Sampai di akhirat Allah tidak mengadab seorang hamba sampai benar-benar dia itu mengakuinya. Tidak mengadab seorang hamba sampai ditanya, bukankah ada yang memberi peringatan? Ada. Bukankah sudah ada yang ngasih tahu? Ada. Bukankah sudah ada yang menasihati? Iya, sudah ada. Sampai begitu. Nah, sebenarnya dalam kehidupan dunia juga begitu. Dan saya lihat beberapa orang begitu memang. Ada beberapa orang begitu. Jadi subhanallah ya, umat Muhammad ini dikasihi oleh Allah. Kalau dia mau hancur, biasanya diperingati, tapi dia mempeng gitu loh. Jangan, itu sudah terjadi sebelumnya, nggak bisa itu. Jangan lanjut, jangan pokoknya jangan. Nah, kita lanjut. Jadi semua tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sudah diberi waktu, mau balik apa enggak. Makanya selama kita mau kembali kepada Allah, itu tanda keselamatan kita. Berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Maaf, ini bukan saya memerintahkan berbuat dosa. Dosa kita mungkin terus kita lakukan, tapi apabila kita terus kembali kepada Allah, maka itu akan menjadi sebab Allah mengampuni sebesar apapun dosanya. Qala Abu Ali wa Qatadah, berkata Abu Ali dan Qatadah dan Muhammad bin Ishaq al-Aziz fi niqmatihi wa intisarihi mimman khalafa amrahu wa abada ghairah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa untuk memberikan balasan yang setimpal kepada mereka itu. War-Rahim, dan Allah maha pengasih biman taba ilaihi wa anab, terhadap siapapun yang bertaubat dan kembali kepadanya. Jadi Allah tuh nggak benci kepada orang berdosa, itu nggak benci selama dia mau balik. Jadi Allah tidak murka kepada orang yang berdosa selama dia mau balik. Makanya saya sering sampaikan, orang bertakwa itu bukan yang nggak berdosa. Al-Quran jelaskan ciri ketakwaan itu, uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang mereka menginfakkan hartanya dalam keadaan sedang melarat atau dalam keadaan sedang sukses. Dia itu menjadi kebiasaan, pokoknya dia menginfakkan hartanya. Wal kadhiminal ghaib, orang yang menahan amarah. Ini yang masih punya amarah menggebu-gebu, di bulan Ramadan ini dilatih amarahnya. Dilatih ya. Bukan tambah membara itu. Karena nggak makan, nggak minum malah tambah. Ini subhanallah. Termasuk saya kadang-kadang kalau nggak hati-hati begitu, Pak. Cepet nggak konsen itu. Iya, tapi kalau ke orang kalau ke anak saya kadang-kadang ya, kok temperamen ini mau puasa. Ini kan itu perhatian. Karena khususnya setelah duhur itu jangan diganggu itu. Itu refleksnya cepet itu. Ya, lemah, capek itu ya. Nah, ini artinya apa? Harusnya di bulan Ramadan ini semakin mengendalikan diri. Ya Pak Gancar ya. Saya diberi judul mengendalikan nafsu nanti. Jadi bagaimana cara mengendalikan nafsu? Ya berat Pak, nafsu itu nggak gampang. Ya kalau sekarang ngaji gini, gampang, ngomong gampang. Ngaji gini, bareng-bareng gini. Oh, kita marah, kita nggak mau, kita nggak suka. Coba dihadapkan, nggak ada orang, nggak ada apa. Di hadapannya gini.
iman lagi rendah itu kualitasnya. Berat, nafsu itu berat. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Nabi Yusuf aja itu berlepas diri. Ya Allah, nafsu ini saya enggak bisa ngelawan. Nafsu berat. Kecuali Engkau merahmati saya. Enggak ada orang saya bisa menghadapi nafsu saya, enggak bisa, sulit Pak, sulit. Nafsu itu kalau datang enggak gampang. Nah, di bulan Ramadan ini minimal kita memahami dulu pergerakannya dan memahami kemudian cara kita sehingga kita bisa meminimalisir dari ajakan-ajakan nafsu ini. Makanya nafsu itu jangan didekati. Kalau dekati sulit balik. Sulit balik. Kalau sudah dekat masuk balik. Lebih baik sudah jangan dekat-dekat ke sana. Naam. Walladzina idza fa'alu fahish wal kadhimul ghaidha, orang yang menahan marah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Memaafkan itu juga berat. Orang yang biasa punya dendam itu pokoknya enggak puas saya. Sebelum mati saya kalau enggak, pokoknya saya harus balas, pokoknya harus membalas. Enggak boleh. Kecuali perang. Kalau perang jangan enggak apa-apalah, saya enggak boleh. Perang enggak boleh. Diserang harus balas. Harus wajib itu. Kalau bisa lebih parah kalau orang yang diserang itu kafir harbi. Tapi kalau selain itu urusan kita ini ya jangan ya. Kemudian selanjutnya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Jadi orang yang melakukan kekejian, zalim kepada dirinya dengan melakukan dosa, dzakarullah, tiba-tiba dia ingat Allah. Ini masih orang bertakwa. Ingat Allah, ya Allah, kok saya begini, ya Allah. Jadi kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu bersalah, pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik orang-orang yang bersalah yang kembali kepada Tuhannya. Kembali itu pertama menyesal Pak, menyadari itu kembali. Enggak harus ya Allah, hamba berdoa, saya enggak ingin melakukan lagi, enggak perlu sebenarnya. Sudah tidak perlu. Allah sudah tahu kok kamu menyampaikan, enggak menyampaikan sudah tahu, tapi penyesalan itu harus tumbuh. Kok begini? Sampai kapan ya Allah? Berilah hamba taufik, kekuatan untuk lebih baik, begitu. Wa idnada rabbuka Musa. Ini diantara salah satu cerita dalam Al-Quran itu yang paling banyak di surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ini pertama menceritakan tentang Nabi Musa. Wa idnada rabbuka, ketika memanggil Tuhanmu Muhammad Musa. Jadi cerita ini disampaikan kepada Nabi, tapi yang diceritakan Nabi Musa. Musa ani'til qaumadh dhalimin, agar mendatangi kaum yang lalim, yang zalim. Saya ceritakan dulu secara umum nanti enak. Jadi alurnya itu Nabi Musa itu lahir pada saat Fir'aun ketika itu mendapatkan tafsir mimpinya bahwa dia akan dibunuh oleh seorang anak yang lahir tahun ini. Jadi dukun-dukunnya itu mengatakan Fir'aun mimpi tentang mimpi tertentu, kemudian oleh dukunnya ini, karena mimpinya nyata, kata dia, ini mimpi bukan sembarangan. Iya, itu tandanya orang yang akan membunuhmu lahir tahun ini. Seorang laki-laki, anak laki-laki lahir tahun ini. Maka kemudian dikeluarkan perintah, coba perhatikan setiap perempuan yang hamil, kalau yang lahir laki-laki bunuh. Jadi dari tahun sekian sampai sekian, kalau lahir anak laki-laki, akan lahir anak laki-laki yang akan membunuhmu. Nah, tapi Nabi Musa ini kita tahu ceritanya, lahir oleh orang tuanya dihanyutkan, diikuti oleh saudaranya, diambil oleh istri Fir'aun, diasuh, mau dibunuh oleh Fir'aun, enggak boleh, enggak mungkin lah kalau kita ambil anak, masa anak membunuh bapak, kan begitu. Ya, memang Musa tidak membunuh langsung kan, tapi sebab terbunuhnya. Musa enggak membunuh Fir'aun, Musa enggak membunuh, tapi sebab terbunuhnya Fir'aun. Jadi, nah setelah itu diasuh. Singkat cerita, Nabi Musa ini suatu ketika mukul orang setelah dia bertumbuh besar menjadi pemuda yang kuat, dia itu mukul orang Mesir. Kenapa kok mukul orang Mesir? Karena ketika itu Nabi Musa diberitahu temannya dari orang Bani Israel itu tengkar dengan orang Mesir. Nabi Musa ikut yang temannya Israel, di Bani Israel itu, dipukullah yang Mesir sehingga mati. Fir'aun enggak terima.
Berarti saat itu Bani Israel itu berada di Mesir. Tapi ini Bani Israel ya, Bani Israel yang Islam ini, orang Islam ini. Jadi panjenengan lihat kalau baca Quran Bani Israel jangan langsung marah. Ini Israel sekarang lagi, jangan marah, jangan marah. Itu orang Islam itu. Bani Israel yang ada di Quran itu orang Islam. Jadi pertama kali memang mereka itu Islam, tapi setelah itu baru nakal, menentang lagi, baru balik lagi. Itu kejadian menyembah patung apa itu. Jadi Bani Israel itu ya orang Islam, sama saudara kita berarti. Yang di zaman Musa maksud saya. Nah kalau sekarang ini kan bangsa itu. Ada orang Amerika di sana, orang Rusia di sana, orang mana di sana. Coba itu bangsa itu. Israelnya jangan marah, itu Nabi Yakub itu. Kalau ya kadang-kadang kalau kita nggak paham, Israel ini mampus mal. Israel itu namanya Nabi Yakub. Tapi kita kadung marah. Pokoknya yang berkaitan dengan Israel kita marah. Jangan. Yang kita marah itu Zionis. Kalau bahasa Arab yang Sohyun. Zionis itu ya yang sekarang mengatasnamakan Israel itu. Jadi kalau Israel sendiri kita harus membedakan, jangan langsung semoga Israel ini dihancurkan oleh Allah. Kalau panjenengan nggak paham, kalau memang itu musuh Islam nggak apa-apa. Kalau kita nggak paham, itu kan Israel nama Yakub kan, anaknya Nabi Ishak itu, cucunya Nabi Ibrahim, namanya Israel. Nah itu ya. Ini kita bedakan. Nah, ketika itu lari. Jadi larinya 2 kali biar kita biar paham. Lari karena dicari oleh Fir'aun, balik lagi dia. Itu ceritanya. Tapi pertama Nabi Musa mukul orang sampai mati, lari dia. Oleh Allah diperintah, balik lagi kamu. Enggak, jangan ya Allah. Ini yang ada di sisi pertama ini. Kamu ini anitil qaumaz zalimin, Musa kamu balik ke Mesir. Enggak mau, kata Musa, saya takut. Kenapa? Saya dicari. Kenapa? Ya Allah sudah tahu, tapi saya ya Allah dicari. Ini akhafu ayyaqtuluni. Kalau saya balik, saya mesti dibunuh. Kata Allah, kamu balik ke Mesir, katakan kepada Fir'aun, hendaklah kamu bertakwa. Akhirnya karena oleh Allah kalla, enggak, idhaba, kamu dengan Harun pergi. Nabi Musa minta Harun saja, kakak saya aja. Harun itu kakaknya. Wis kamu berdua berangkat, kata Allah. Berangkat dia. Nah berangkat ke sana itu baru terjadi lempar tongkat itu Pak. Saling lempar tongkat itu loh. Jadi penyihirnya Fir'aun dengan ini tarung ternyata kalah. Nah ketika kalah ini Nabi Musa membawa Bani Israel. Tapi karena Fir'aun banyak dari penyihirnya ikut Nabi Musa, nggak terima. Kata Fir'aun, nggak boleh, Musa harus dibunuh. Kenapa? Karena gara-gara dia banyak dari yang nyembah saya ini sekarang sudah nggak nyembah lagi. Saya Tuhan mereka, kenapa mereka lari dari saya? Gara-gara Musa, bunuh. Dikejar pada saat itu. Lama dikejarnya Pak. Dikejar sampai sebenarnya Musa ke Laut Merah itu tersesat dalam satu riwayat itu. Musa itu yang penting kita lari dari Mesir dulu. Tersesat sampai di Laut Merah. Baru kemudian Fir'aun menyusul ke sana, terjadi itu. Baru lepas dari laut ini yang kedua kalinya, sudah keluar 2 kalinya, baru lepas. Kemudian mereka oleh Allah ketika Musa minta, ini mau kemana kita ya Allah? Kamu ke Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang suci. Al-Ardul Muqaddasah, Palestina itu. Yaitu Palestina itu sudah ada, itu untuk Musa dan kaumnya dulu pertama kali. Kata mereka, enggak, kami enggak mau masuk karena ada kaum yang besar-besar. Nafiya qauman jabbarin lan nadkhulaha. Di sana ada kaum yang besar-besar. Ariha namanya, kaum Ariha itu besar-besar. Kalau kami masuk kami akan dimakan. Kenapa? Karena besarnya, dalam satu riwayat disebutkan orang itu seperti buah anggur.
Karena Nabi Musa ada kaum besar, makanya Pak, kaum raksasa itu ada. Jangan katakan itu nggak ada. Orang tinggi-tinggi besar, kaum raksasa itu ada, dan saya melihat sendiri kuburannya. Banyak kaum Ad itu yang dia banyak itu panjang-panjang. Saya lihat kalau di pedalaman itu, saya lihat, saya tanya ke supirnya, Pak, tadi yang kita lewat kok panjang-panjang apa? Itu kaum Ad. Panjang-panjang Pak, mungkin dari utara masjid ke selatan. Banyak ini kayak makam. Berarti ada. Nah ini juga mau Musa disuruh masuk ke tanah suci Palestina itu, memang di sana ada orang besar-besar. Quran mengatakan qauman jabbarin, Al-Maidah itu ayat berapa itu. Nah disebutkan Musa mengutus 12 orang. Kamu selidiki benar apa enggak? Ternyata yang 12 orang ini ketemu sama kaum yang besar-besar ini, dimasukkan ke plastik. Paham? Kantong buah, ada orang nyari buah di tempat itu, melihat 12 orang diambil, dimasukkan ke kantong plastik, dibawa ke rajanya. Ini ditafsirnya begitu, dikatakan oleh Musa ini kepada kaumnya yang diutus 12 itu, kamu lihat apa? Saya itu dengan satu anggur tingginya sama. Satu anggur itu lupa yang betul itu seukuran manusia yang besar. Jadi kami dimasukkan ke tempat anggurnya itu, dibawa ke rajanya, kemudian dituangkan di depannya. Ini saya nemukan orang ini kecil-kecil. Ditanya Musa, oh Musa, ternyata rajanya tahu akan ada nabi dari golongan yang kecil-kecil ini. Coba baca nanti ketemu itu qauman jabbarin. Tapi ada 2 orang muridnya, Yusha bin Nun dan Kalib bin Yohafi, atau siapa itu, murid kesayangan Nabi Musa yang dibawa mencari Nabi Khidir itu. Enggak, mau besar seperti apa kita masuk, kita mesti menang. Kalau Allah yang nyuruh, mau besar seperti apa kita masuk. Nabi Musa enggak kaget. Kenapa enggak kaget? Nabi Musa tahu bahwa anaknya Nabi Nuh itu ada Kan'an, itu besar. Di Kan'an naik gunung itu Pak, jangan ukur seperti kita. Gunungnya itu ya tinggal berapa langkah aja gitu kan. Jadi nggak berat naik gunung. Punya saudara atau keturunan namanya Auj bin Unuk, pernah dengar ya? Ada itu Auj bin Unuk itu loh Pak, ada itu. Jadi kalau dia lapar nyari paus dengan tangannya dibakar ke matahari itu loh. Ini bukan memang Israiliyat, tapi kan ada ditafsir kan. Namanya Auj bin Unuk. Coba nanti share di Google, punya HP semua kok. Nah, Auj bin Unuk itu seperti apa? Kan ada riwayatnya itu. Jadi keturunan Nabi Nuh itu tinggi-tinggi, besar-besar, dan Nabi Nuhnya sendiri masih tinggi besar. Nah, ada keturunannya namanya Auj bin Unuk. Yang saya ingat Auj bin Unuk kalau lapar dia ke lautan nyari paus. Yang besar itu diangkat ke atas kemudian dimakan. Coba nanti ada Auj bin Unuk. Wallahu alam, itu kalau saya pribadi karena jauh dari akal kita kan. Tapi saya kalau ditanya apakah ada manusia raksasa seperti itu, ada. Kalau di film iya ada kan. Nggak tahu filmnya. Anak saya tuh pernah nonton film, saya tiba-tiba lihat ya manusia itu diting-ting dengan ini kayak cubit apa itu dibawa gitu. Ternyata saya gini, apa ini anaknya Auj bin Unuk ini atau anak ada bener? Wallahu alam. Jadi kita itu melihat sesuatu itu kaitkan dengan agama. Selama agama ini tidak menyatakan itu sesuatu yang khurafat, ya kita di tafsir ada kok. Ya hanya seperti apa aslinya, wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira ini kita bahas selanjutnya nanti tentang detail dari bagaimana Musa menghadapi Firaun. Jadi kita bahas pada kesempatan yang akan datang tentang cerita ini. Monggo Pak.